Oke, selamat siang dan selamat malam. Sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin sudah menghitung T-hitung yang kemudian dibandingkan dengan T-tabel. Selanjutnya adalah analisa varian dalam regresi. Sebenarnya kalau di regresi sederhana ya, itu tidak ada uji F ya. Namun karena variabel X-nya hanya satu, berarti koefisien regresinya hanya satu ya, B-nya hanya ada satu, maka analisa varian dalam regresi sederhana itu menguji koefisien regresi dengan konstantanya. Kalau dalam buku yang Anda pegang itu tidak dijelaskan adanya analisa varian dalam regresi sederhana. Ya. Ini saya ambilkan dari yang lainnya. Nah, fungsi dari analisa varian atau ANOVA itu adalah untuk menguji hipotesis secara simultan. Berhubung di regresi sederhana tadi saya jelaskan tidak ada atau B-nya hanya satu, maka ini adalah dengan konstantanya. Tapi nanti kalau di regresi yang berganda itu adalah uji koefisien regresi secara bersama-sama, B1 ditambah B2 ditambah B3 dan seterusnya ya. Nah, kita ambil mudahnya saja ya. Kemarin kita sudah tahu ada sigma YI kuadrat dengan notasi kecil, itu yang kita namakan dengan TSS, total sum of square. Sedangkan ini sigma YI kuadrat kecil yang sampel ya, itu yang kita namakan dengan ESS atau explain sum of square. Kesalahan pengganggu sigma EI kuadrat atau kita namakan dengan RSS, residual sum of square, sehingga TSS ya itu sama dengan ESS ditambah dengan RSS, di mana Y kuadrat notasi kecil adalah sama dengan Y estimasi ditambah dengan kesalahan pengganggunya. Oke, kita lanjut aja langsung bagaimana sih rumus dari analisa varian atau ANOVA regresi sederhana ya. Analisa varian itu sumber variasinya ada dua, yaitu dari regresi yang kita namakan tadi ESS, explain sum square, dan dari kesalahan pengganggu atau RSS, residual sum square ya. Nah, jumlah kuadratnya atau SS sum square ya, itu adalah seperti ini. Ya, SS adalah Y kuadrat head sama dengan B kuadrat dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Sedangkan dalam kesalahan pengganggu sigma EI kuadrat adalah sigma YI kuadrat min B kuadrat dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Degree of freedom atau kesalahan pengganggunya dari regresi itu 1. 1 itu berasal dari jumlah variabel bebasnya. Ya. Sedangkan dari kesalahan pengganggu itu adalah N min K. N adalah jumlah observasi, K adalah jumlah variabel, yaitu 2. Ya. Sedangkan rata-rata jumlah kuadrat atau MS atau mean square ya, itu adalah jumlah kuadrat dibagi dengan DF. Sehingga kalau dari regresi ya, itu adalah SS dibagi dengan DF, yaitu B kuadrat dikalikan dengan sigma X1 kuadrat dibagi dengan 1, karena DF-nya 1. Sedangkan dari kesalahan pengganggu, itu SS dibagi dengan DF, yaitu sigma EI kuadrat dibagi dengan N min K. Ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian, dari analisa varian ya ada untuk menghitung distribusi F atau F hitung. Ini tujuan analisa variannya ya. Kemudian nanti F hitung tadi
untuk menguji H0. Jika F hitung observasi itu lebih besar daripada F yang ada pada tabel, maka H0 yang ditolak. Demikian juga sebaliknya ya. Contohnya, ini misalkan ada pada contoh nomor 1 yang dulu, yang pertama ya. B itu 0,74. Sigma EI-nya kita sudah punya 10,21. Sigma XI kuadratnya 18, sigma YI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi B kuadrat dikalikan dengan sigma XI kuadrat. Ini contoh yang dulu sekali, yang nomor 1 ya, jangan lupa ya, sehingga EI kuadratnya itu kita masukkan, hasilnya adalah 0,353, di mana hipotesis yang dinyatakan H0 ya, itu B, berarti populasi itu MPC-nya itu sama dengan 0, sedangkan H alternatifnya B tidak sama dengan 0 ya. Sehingga kita masukkan ke dalam tabel analisa varian atau ANAVAR ya, itu seperti ini ya. B kuadrat, ini kalau dari regresi ya, B kuadrat dikalikan sigma XI kuadrat berarti B-nya adalah 0,74 kuadrat, sigma XI kuadratnya adalah 18. Ini sudah hasil dikuadratkan, sehingga sama dengan 9,858. Sedangkan DF-nya 1, sehingga MS-nya atau rata-rata jumlah kuadrat mean square-nya adalah 9,8568 dibagi dengan 1 sama dengan 1 ya. Kemudian dibagi 1 ya sama dengan 9,8568, maaf. Kemudian dari kesalahan pengganggu sigma EI kuadrat ya, tadi sudah dicari, tinggal dimasukkan saja, hasilnya 0,3532. Kemudian N min K adalah jumlah observasinya 5, K-nya adalah 2, maka 3, maka rata-rata jumlah kuadratnya atau MS-nya adalah 0,352 dibagi dengan 3, hasilnya 0,118 ya. Sehingga rasio F-nya atau F hitungnya itu adalah rata-rata kuadrat dari regresi dibagi dengan rata-rata kuadrat dari kesalahan pengganggu, maka ESS dibagi dengan RSS. Hasilnya adalah 9,8568 dibagi dengan 0,118 sama dengan 83,5322. Di sini ada tanda bintang 2. Kenapa tanda bintang 2? Ini akan kita bahas di bawah ini ya. Nah, kemudian hasil F rasio ini, F hitung ini dibandingkan dengan F yang ada di tabel. Untuk F tabel itu ada 2 macam, yaitu F tabel dengan alfa 1% dan F tabel dengan alfa 5%. Untuk uji F, alfanya tidak dibagi 2, berarti ujinya hanya ada satu sisi ya. Dicontohkan di sini kita cari dulu yang F alfa 5% ya. Berarti F alfa DF ya. Alfanya 0,05, DF-nya 1 dan 3. Itu kalau kita lihat pada tabel F yang 5% itu 10,13. F tabelnya dipisahkan antara yang 5% dengan yang 1%. Kemudian F tabel pada 1%, ya DF-nya 1 dan 3 itu 34,12, 12. Nah, angka yang tadi kita hasil hitung 83,5322 kita konsultasikan dengan F tabel pada 5%, lebih besar daripada F rasio, berarti signifikan. Signifikan pada 5% diberi tanda bintang 1 ya. Kemudian dibandingkan lagi dengan alfa 1%, masih signifikan karena lebih besar daripada F rasionya, maka sangat signifikan, bintangnya adalah 2 ya.
Nah, sehingga dikatakan dalam observasi ini uji simultannya adalah sangat signifikan, makanya diberi bintang 2. Oke ya. Ini penjelasannya. Jika H0 ditolak pada tingkat signifikan 5%, hasilnya disebut dengan signifikan dengan tanda bintang 1. Jika H0 ditolak pada tingkat signifikan 1%, hasilnya disebut sangat signifikan, ya, diberi tanda bintang 2. Pembuktiannya seperti ini, ya. Nah, ini. Ini pembuktian bahwa F itu sama dengan T kuadrat, ya. Ini diabaikan saja. Kemudian yang terakhir, cara melaporkan hasil regresi, ya. Itu pertama kita tulis persamaan regresinya, ya. Kemudian diikuti dengan standar error dari setiap koefisien dan standar error regresi, ya, seperti pada poin B ini, ya. Kemudian diikut sertakan pula, kemudian ya di bawahnya standar error itu nilai T hitung, ya, TA dan TB, ya. Nah, ini. Kemudian yang terakhir koefisien korelasi dan koefisien determinasinya, sehingga ya, hasil akhirnya untuk menyajikan regresi itu secara lengkapnya sampai pada nilai T hitung, ya. Nah, ini ada beberapa soal-soal untuk bisa Anda kerjakan sendiri, ya. Belum saya tugaskan, ini dikerjakan sendiri dulu. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Ya. Sementara untuk pertemuan hari ini cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.